Halo, oke, gue balik lagi ya. Apa kabar semuanya? Sorry sebelumnya, gue sempat beberapa hari absen bikin video ya karena jeda internasional juga ya. Gue malas aja bahas ya hasil-hasil kualifikasi gak jelas juga. Ada beberapa match yang seru tapi ya gue dalam kondisi sakit, sempat sakit 3 sampai 4 hari, sedikit flu dan demam dikit ya karena perubahan cuaca di sini cukup ekstrim dari panas ke dingin. Oke, kita bahas sedikit untuk match besok. Ada beberapa match yang seru. Kita mulai dari Liga Inggris terlebih dahulu. Ada Derby Merseyside, ada Liverpool yang akan menghadapi Everton. Ya, di atas kertas Liverpool unggul segalanya dari Everton. Everton ini musim ini terseok-seok berada di peringkat 16, bermain sangat tidak konsisten di bawahnya siapa namanya itu pelatih Inggris itu yang spesialis degradasi. eh iya, Liverpool harus menang. Bisa kita lihat track recordnya Liverpool menghadapi Everton ini, tapi ada beberapa chance. Kita bisa lihat di beberapa derby terakhir, bahkan sebelum-sebelumnya juga Everton ini bermain berbeda ketika menghadapi Liverpool. Kenapa? Karena ini adalah sebuah derby, pertandingan ibu di kota di Merseyside, satu kota ya, stadionnya mereka ini berdekatan sekali. Bisa dibilang Merseyside ini terbelah dua antara Everton dan Liverpool, partai yang sangat bergengsi buat kedua tim. Jadi tensinya selalu selalu tinggi match-match derby Merseyside ini. Walaupun Everton mainnya biasa saja, tapi fighting spirit dan passion pemainnya itu ya haram hukumnya kalah melawan Liverpool. Jadi akan ada sebuah faktor ekstra yang bisa bikin match derby Merseyside ini selalu seru. Tapi gue akan sedikit sedikit unggulkan Liverpool, apalagi ini mainnya di Anfield. Dan selanjutnya ada Man City yang akan menghadapi Brighton. Ya, di beberapa pertandingan terakhir Brighton ini gimana ya, cukup bisa dibilang terseok-seok ya di liga, ataupun di Liga Eropa juga cuma sekali imbang dan kalah sekali, sedangkan di liga juga sempat beberapa kali kalah. Itu pun bisa kita lihat Brighton ini selalu kesulitan ketika melawan tim-tim yang bermain low block, yang bermain pragmatis, yang bermain parkir bus. Ya, kalahnya sama West Ham dan kalahnya juga sama Newcastle. Kalahnya juga kalah gede ya, sampai 5-6 gol. Tapi di beberapa pertandingan terakhir Brighton ini kalau ketemu tim gede, terutama tim-tim yang tampil menyerang dengan pressing dan garis pertahanan tinggi, mereka ini tampil luar biasa loh. Apa penyebabnya? Murni karena pemain Brighton ini mendapatkan cukup banyak space sehingga mereka bisa create chances, memanfaatkan apa namanya, space yang ditinggal oleh garis pertahanan yang tinggi oleh beberapa tim-tim besar, mayoritas ya tim-tim besar di mana namanya, di Premier League itu bermain ya, bermain menyerang dengan high press. Jadi Brighton ini cukup bisa memanfaatkannya dengan kombinasi-kombinasi yang dilakukan oleh taktiknya De Zerbi ini. Ya, gue jujur saja gue sangat enjoy nonton Brighton ini. Gue hampir selalu nonton matchnya Brighton, walaupun bisa dibilang gue bukan fansnya salah satu klub-klub di Premier League, tapi Brighton ini salah satu tim yang bisa membuat gue enjoy menonton Premier League selain Liverpool, Man City, Arsenal dan lain-lain. Jadi sementara dari Man City,
Man City juga seperti itu, kalah di 2 pertandingan terakhir, kalah melawan Wolves dan kalah lagi menghadapi Arsenal 1-0. Mereka ini gimana ya? City ini sangat berbeda dengan City musim lalu yang sangat-sangat superior. Faktornya apa? Faktornya murni karena City ini ditinggal siapa namanya? Ditinggal Gundogan, ditinggal Rodri yang kena suspended kartu merah, dan ditinggal KDB yang cedera. Praktis di tengah itu ngandalkan siapa namanya? Ya, cuma Calvin Phillips yang sekelas mediocre yang main gerasa gerusuk. Dan siapa namanya? Kadang-kadang mainin si Nunez yang baru dibeli dari Wolves, dan naruh si Alvarez di posisi nomor 10 di tempatnya KDB. Memang dari produktivitas gol si Alvarez ini kelihatannya bagus, tapi kreativitasnya ya nggak bisa dibandingin sama kreativitasnya yang menciptakan chance dan peluang seperti KDB. Contohnya Haaland sudah berapa pertandingan nggak cetak gol. Lumayan seret, terutama ketika KDB yang absen. Di sini kita bisa pelajari sehebat apapun striker lo, kalau suplenya nggak ada ya susah. Walaupun striker lo sekelas Haaland, tapi ya gua sedikit mengunggulkan City ya. Karena apa? Karena mereka ini walaupun bikin chance yang sedikit, tapi yang namanya Haaland sepersekian peluang itu bisa dibikin gol. Peluang-peluang sekecil-kecil itu bisa dibikin gol, bahkan peluang yang mustahil. Jadi gue akan sedikit unggulkan Man City, mungkin menang tipis, tapi kalau City bisa early cetak 1-2 gol di babak pertama, bisa kelar ini Brighton ini di babak kedua. Karena apa? Karena pemain-pemainnya Brighton ini ya pemain-pemain mediocre semua. Kadang-kadang pemain-pemain seperti ini susah mereka bounce back, comeback itu karena apa? Mentalitinya mereka ini belum ada. Bisa kita lihat di Europa League. Ya, skuadnya Brighton ini bisa dibilang belum ada pengalamannya. Kita lanjut, ada Newcastle Crystal Palace yang nggak penting, ada Forest Luton. Nah, ini match tahu tempe. Ya, jam 3 ada Sheffield yang akan menghadapi MU. Setelah jeda internasional, setelah digebuk ya terpongkeng berkali-kali MU di sebelum jeda internasional, gua rasa fans ya MU ini seneng-seneng aja sama jeda internasional. At least mereka bisa recovery, bisa Ten Hag memiliki waktu untuk melakukan evaluasi. Jadi ya gue rasa apalagi lawannya Sheffield ya. Sheffield ini musim ini parah. Ini salah satu tim yang parah di Premier League, sama sekali nggak pantas main di Premier League. Ini tim parah, selain si Luton Town itu juga Sheffield ini parah sih. Dari pemain MU masih punya beberapa pemain yang akan absen. Jadi ya gue rasa nggak terlalu penting juga, walaupun MU harus main dengan beberapa pemain pelapis. Seharusnya MU bisa memanfaatkan, bisa menunjukkan lah bahwa MU ini bisa cetak gol banyak. Seharusnya bisa menang 3-5-0. Ini juga bisa menjadi menumbuhkan kepercayaan diri skuad MU juga, terutama Højlund ya, untuk cetak, mungkin bisa cetak 2-3 gol untuk menambah kepercayaan diri dia sebagai nomor 9 balu MU. Sementara gue lanjut ke hari ke La Liga. Ada match seru juga di La Liga besok ya. Ada Sevilla yang akan menjamu Real Madrid. Ini
match pertama Sergio Ramos kembali ke La Liga. Akhirnya match pertama ketemu kembali melawan Real Madrid di La Liga, walaupun pernah sekali ketemu kayaknya di di Liga Champions bersama PSG, tapi dia gak main. Ini mainnya di kandang Sevilla. Ya, Sevilla ini tim yang gimana ya? Musim ini Sevilla ini bermain buruk. Maka dari itu pelatihnya yang sebelumnya itu dipecat. Dia punya pelatih baru kan, pelatih yang dari pelatih yang dari Uruguay sekarang, pelatih barunya. Sevilla ini bermain gimana ya? Bermain, kalau kalau menurut gue mainnya pragmatis sekali, banyak ya bermain low block saat lawan Barca. Tapi serangan baliknya itu mematikan. Bener-bener mematikan. Sekali dua kali serangan balik bisa nembak on target sekali. Itu hebatnya Sevilla ini. Winger-wingernya itu cepat, terus transisi antara bertahan dan menyerangnya itu juga cepat. Dan juga Sevilla ini punya beberapa pemain yang duel-duel bola atasnya itu cukup bagus ya. Strikernya El Nesri, dan ada juga Rapamir yang tinggi gede kan, striker Spanyol. Habis itu ada itu pemain pemain mantan pemainnya Milan juga, gue lupa namanya, siapa namanya. Gue coba cek dulu siapa namanya, lupa, gue penasaran juga namanya. Mana? Ocampos ya, ini Ocampos. Gue ada Lamela juga, pemain yang mempunyai kecepatan ya. Jadi ya Madrid ini harus waspada dengan Sevilla ini, apalagi Madrid ini kalau menurut gue back-backnya itu sangat lemah dalam duel-duel bola atas. Terbukti di beberapa pertandingan terakhir cukup sering kecolongan ya. Gol-gol dari bola crossing dari sayap, terus gol sundulan itu sangat, ya musim ini Madrid cukup sulit mengantisipasi ancaman seperti itu. Apalagi seperti yang kita lihat, Kepa ini juga cukup lemah untuk mengantisipasi bola-bola atas. Jadi faktor itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Sevilla. Gue yakin Sevilla ini akan bermain seperti itu, bermain di sayap, bola semua ke sayap, dan crossing ke kotak penalti Madrid. Gue yakin Sevilla akan bermain seperti itu. Sementara di Madrid mempunyai track record yang cukup bagus musim ini. Hampir semua menang, cuma kalah sekali lawan Atletico. Apa yang kita bisa pelajari dari match seperti itu? Ya Ancelotti ini harus belajar. Madrid ini sangat tergantung sama golnya Bellingham. Walaupun Bellingham itu main buruk, tapi dia cetak gol. Mayoritas gol-golnya Madrid itu di menit-menit terakhir lah, gol di plek lah, ada gol bola muntah, di tap in sama Bellingham. Bellingham ini positioningnya luar biasa. Dia hilang 90 menit, tapi di momen-momen penting dia ada. Itu kelebihannya Bellingham. Tapi apakah Bellingham selalu bermain bagus? Enggak juga. Ini pemain, gue bisa bilang ini pemain emang DNA-nya Madrid sekali ya. Mental pemenangnya, terus gol-golnya itu ya gol di momen-momen penting. Ini pemain luar biasa, mentalitinya di umurnya yang masih muda, umurnya baru 20 tahun ya. Gue cukup surprise dengan musim debutnya Bellingham ya, di luar ekspektasi gue lah. Mau pasti fans-fansnya Madrid juga seperti itu, seorang gelandang yang sekarang jadi top skor ya, di luar ekspektasi. Tapi ini akan menjadi menjadi bahan pelajarannya Ance lah. Karena menurut gue, seandainya tim lain itu sudah antisipasi positioningnya Bellingham di double cover, lo bisa bilang apa? Bisa kita lihat produktivitasnya Madrid musim ini sangat gimana ya? Sangat mencolok perbedaannya. Terlalu tergantung dengan gol-golnya Bellingham. Mungkin Jose Lu bisa cetak gol beberapa kali, tapi
Yang kita harapkan itu kan Rodrigo dan Vini. Tapi Rodrigo baru cetak 1 gol musim ini. Walaupun si Vini baru balik dari cedera ya, dan sempat cetak 1 gol kemarin di Liga Champion dan di Liga juga. Gua harap Ancelotti ini bisa membuat apa namanya? Membuat suatu sistem baru lah yang tidak hanya tergantung pada Bellingham, sehingga ada plan B-nya seandainya Bellingham ini dikunci. Dan ya seperti gue bilang tadi, masalah pertahanan, Ancelotti ini harus bisa melakukan mungkin saat corner terutama bola-bola mati. Madrid itu sangat lemah dalam hal-hal duel bola udara musim ini. Sangat seling kecolongan, dan kecolongannya itu di awal-awal babak pertama sangat riskan ya. Oke, kalau lu lawan tim papan bawah lu bisa comeback. Kalau lu lawan tim besar, lawan tim top, bisa ribet, bisa susah. Karena tim-tim besar itu bisa melambatkan tempo. Setelah mereka cetak 1-2 gol di babak kedua, mereka itu mengunci permainan. Seperti itu biasanya. Dan PR yang mungkin bisa diperbaiki oleh Madrid musim ini, kalau gue bisa lihat di peluang-peluang bola mati ya, seperti free kick, habis itu sepak pojok juga. Sebagai fans Madrid, per aja. Lo bisa tulis di komen, kapan lo terakhir melihat Madrid cetak gol melalui tendangan sudut, memanfaatkan bola-bola mati? Jarang sekali. Dan satu lagi, tendangan bebas, free kick. Sepeninggalnya Ronaldo, siapa yang menjadi eksekutor murninya Real Madrid sebagai eksekutor tendangan bebas yang bisa cetak? Ya, praktis gak ada. Semusim itu sangat minim kalau menurut gue. Mungkin ya Ancelotti ini bisa melakukan beberapa variasi-variasi, mungkin karena gue gak melihat skuadnya Madrid musim ini bisa melakukan free kick, tendangan bebas ya langsung direct ke gawang, sering bentur pagar betis lah, melambung jauh. Gue gak ngerti juga sih. Padahal yang gue tahu Alaba itu bagus free kicknya dulu, tapi ya seringan diambil oleh Rodrigo. Kita tahu Rodrigo ini di beberapa pertandingan terakhir ini bapuk. Sekali-sekali harusnya Ancelotti ini berani juga cadangin Rodrigo, kasih bermain ke Brahim Diaz, mungkin kasih menit bermain di si Arda Güler yang baru balik dari cedera, mungkin kasih beberapa menit ya. Ya harus dikasih persaingan lah, biar siap pemain itu ada motivasinya, biar enggak terlalu merasa nyaman. Gue rasa ini pertandingan yang seru terakhir di hari Sabtu di Serie A nggak ada yang seru. Terus kita lihat ke hari Minggu. Hari Minggu ada Barca main lawan Athletic Bilbao. Ya, Athletic Bilbao ini juga main sangat fisikal ya, mengandalkan kecepatan. Gua rasa ini akan jadi match yang cukup sulit buat Barcelona. Apalagi Barcelona di bawah Xavi ini, kalau menurut gue bapuk ya. Nggak konsisten. Bukannya nggak konsisten secara hasil, secara permain ya. Gue melihatnya gimana ya, mainnya itu monoton sekali, sangat textbook mainnya. Ya gue harap ya Barca bisa kesandung di match kali ini. Terus ada Roma Monza, nggak seru. Ada Milan yang akan menghadapi Juve. Di atas kertas match seru, big match. Tapi menurut gue ini match akan jadi match yang membosankan. Karena apa? Kedua tim ini ada banyak pemain yang absen. Ada Milan, ada Menyong yang absen. Dan siapa? Ada Giroud juga yang diragukan main. Sementara di Juve ada si Fagioli kena skorsing karena si judi itu ya. Parah sih. Ini pemain masih muda, punya utang banyak. Berapa itu gue sempat bacanya itu
dia pinjam ke teman-temannya untuk betting judi ilegal ya, judi bola ya. Karena ini kalau lu mainnya ke kasino oke lah, masih judinya masih ada izinnya lah, kasarnya seperti itu. Tapi ini dia mainnya itu judinya itu judi ilegal. Terus bettingnya itu dia itu bettingnya betting bola. Itu nggak boleh kalau pemain bola. Oke kalau lu bettingnya tim lain, kalau lu bettingnya tim yang lu bela, pasti dicurigai ada match fixing itu. Gue nggak heran sih, ini seri A banyak mafianya. Hampir semua mafia sih menurut gue masih banyak. Dan ada Tonali juga, mantan pemain Milan yang sekarang main di Newcastle, dan masih diusut juga ya, masih investigasi. Ada beberapa pemain Italia yang dicurigai ikut judi ilegal ini. Ya balik lagi ke permainan, ya gue rasa ini akan jadi match yang boring ya. Mungkin ya gue nonton, tapi nonton sekilas. Walaupun sebagai fans Milan, gue sama sekali gak enjoy nontonnya Milan. Kadang TV gue matiin juga, gue males lihat mainnya si Pioli ini, katrok. Jupe juga gitu, ini selama pelatihnya Allegri ini tim gak akan kemana-mana. Kalau mau maju tim-tim Serie A ini harus move on, harus mencoba pelatih-pelatih yang visioner. Kalau bisa ambil pelatih modern, pelatih yang dari luar Itali. Tapi ya petinggi-petinggi Serie A ini sangat kepala batu. Mereka masih berpikir Italia ini masih dewanya sepak bola. Tapi kita sebagai penonton, kita bisa lihat gimana kualitas Serie A ini menurun drastis di beberapa tahun terakhir, terutama setelah setelah Italia juara dunia itu 2006, setelah kasus Calciopoli itu, ya kualitas Serie A ini sangat menurun. Banyak pemain-pemain tuir-tuir, pemain aki-aki yang datang ke Serie A, pemain upkiran dari Premier League dan La Liga datang buang-buangan dari sana, mainnya di Serie A. Padahal slot-slot ini seharusnya bisa untuk pemain muda, jadi bisa untuk regenerasinya. Ini sangat berimbas ke timnas Italia. Kita lihat timnas Italia di kualifikasi. Kalian jangan kaget kalau Italia ini nggak lolos di grup dan akhirnya main di playoff, dan di playoff nggak lolos ke Euro. Kalian jangan kaget. Itu udah terjadi di beberapa tahun lalu. Gue nggak perlu ceritakan lagi. Kalian jangan kaget kalau Italia ini nggak akan main di Euro lagi, nggak akan main di Euro di Jerman tahun depan. Ini akan jadi match yang membosankan, kan nggak banyak yang bisa gue bahas. Gue juga malas bahasnya. Oke, itu aja dulu. Mungkin nanti gue akan ngasih video preview ya setelah pertandingan. Mungkin besok atau hari Minggu gue kasih previewnya sekali kalau gue ada waktu. Oke, thank you for watching ya.